Oke, ini udah lewat 35 ya, 36 bahkan. Nah, jadi mungkin Ya, saya yuk, mulai aja kali ya. boleh, Kita santai aja dulu ya. Masih boleh. masih awal-awal lah. Karena mungkin masih menikmati Lebaran juga. Ini masih melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya kan. Kita udah masuk ke konfirmasi entry ya, model entry model. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang chalk entry, bang, bagaimana SOP ketika kita ingin menggunakan konfirmasi entry modelan chalk atau chain of character. Nah, sekarang model yang kedua nih, modelan mitigasi atau scoop biasa dibilangnya itu single candle order block. Tapi saya lebih nyaman sebutnya mitigasi, tapi ya itu cuma penyebutan istilah ya. Nggak perlu dipermasalahkan. eh oke, jadi ini kenapa disebut mitigasi atau kenapa disebut scoop? Karena kita memang benar-benar entry ketika market hit POI dan memberikan reaksi, ya. Dan SOP-nya itu cuma sedikit kalau kita pakai mitigasi entry. Kita nggak perlu nunggu inducement, kita nggak perlu nunggu ada chalk. Jadi benar-benar ketika hit POI bikin reaksi, ada imbalance kita masuk. Nah, di bentukan candle yang sesuai dengan SOP POI, sweep liquidity, ada imbalance, candle high atau jadi candle low dan seperti itunya. Nah, makanya disebut sebagai scoop, single candle order block. Jadi memang satu candle yang berpotensi menjadi POI dan kita berasumsi bahwa candle itu akan langsung termitigasi. Makanya sebut mitigasi entry atau single candle block juga karena candle ini kan berpotensi menjadi POI tapi langsung termitigasi. Kalau teman-teman biasa lihat POI yang sudah termitigasi, nah modelannya seperti ini nantinya. Jadi saya asumsikan bahwa di sini ada POI di time frame besar ya, di time frame struktur. Katakanlah ini di time frame K1 atau 15 deh ya. Ini time frame 15. Untuk yang masih bingung atau yang lupa pasangan-pasangan time frame konfirmasi, boleh ditonton pertemuan sebelumnya yang modelan chalk. Di sana ada saya bahas eh, pasangan-pasangan dari setiap konfirmasi ya. Contoh H1 ke M5, M15 ke M3 atau M1. Kalau kita ibaratkan bahwa ini POI M15, maka kita akan mencari konfirmasi entry di time frame M3 atau M1. Katakanlah si market sini sudah hit POI, ya, udah hit POI ini. Nah, kita turun, langsung turun ya, langsung turun time frame. Jadi nggak perlu nunggu candle di time frame M15 untuk close candle body, untuk close candle lah. Kita nggak perlu nunggu untuk close candle di time frame struktur. Jadi benar-benar ketika market hit POI, kita langsung turun time frame untuk mencari konfirmasi. Nah, karena ini POI M15, maka kita akan turun ke time frame M3 atau M1 ya. Nah, di time frame M3 bentukannya seperti ini. Market berhasil hit POI ya. Berhasil hit POI di sini. Yang pertama, kita harus tahu ya, di mana candle high atau candle low-nya. Kalau kita mau sell, otomatis kita harus melihat atau mengetahui di mana candle high-nya. Ya. Contoh, yang di sini, pada gambar yang di sini, candle high itu ada di candle merah sini ya. Ini menjadi candle high. Market hit POI. Ini menjadi candle high ya, candle tertinggi untuk saat ini. Nah, apakah kita bisa langsung entry pada saat market hit POI? Di sini kan ada rejection ya, market membentuk wick di sini. Terus candle close candle lah di sini. Nah, apakah kita bisa bisa langsung entry? Nggak bisa ya, karena SOP-nya ya, market harus hit POI. Jadi saya tulis dulu SOP-nya. SOP yang pertama hit POI. Oke. Terus perhatikan candle high atau low. Apa yang dimaksud dengan perhatikan candle high dan low? Nah, ini eh,
Yang kita maksud candle high itu candle yang tertinggi yang di sini ya. Karena kita mau open posisi sell. Katakanlah ini POI sell. Berarti kita akan mencari candle high-nya di mana? Di sini. Nah, terus kita menunggu terbentuk nah, terbentuk IMB, tahu imbalance, fair value gap, ya, seperti itu. Jadi setelah market hit POI ini kan menjadi candle high. Balik lagi ke pembahasan imbalance. Untuk membentukkan imbalance, kita otomatis kalau market ingin membentuk bearish imbalance di sini, market harus break wick low dari candle tertinggi. Oke. Nah, ini kan candle high, ini wick low dari candle high. Nah, untuk membentuk imbalance dia harus break di sini. Katakanlah muncul candle yang keduanya di sini. Dia berhasil break wick low dari candle tertinggi ini. Nah, ini sudah bisa kita sebut sebagai imbalance di sini. Oke. Ini sudah bisa kita sebut sebagai imbalance. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah sah atau sudah valid kalau kita ingin menggunakan konfirmasi entry modelan mitigasi. Jadi kita berasumsi bahwa market akan mengisi imbalance ini dan memitigasi POI kita. Jadi mana POI-nya? Yaitu candle high-nya ini, candle tertinggi yang di sini. Ini yang menjadi POI kita untuk open posisi sell-nya. Seperti jadi kita open posisinya itu di sini, kayak gini. Nah, jadi kita tidak menunggu terbentuknya inducement, ya, tidak menunggu terbentuknya liquidity. Kita benar-benar langsung entry ketika mereka hit POI, setelah tercipta candle high, ya, terus ada imbalance. Nah, ini kita bisa langsung masuk di POI ininya, di candle high-nya ini. Ini contoh yang sederhananya. Bagaimana kalau dia masih sweep? Katakanlah ini week-nya, saya hapus dulu ini. Katakanlah week-nya sampai sini. Terus si market dia masih sweep, belum berhasil break. Nah, seperti ini. Ini kan week low-nya berarti di sini. Nah, close candle lah dia. Si candle yang ini, yang kedua ini. Dia close candle. Nah, close candle-nya cuma sweep. Apakah valid sebagai mitigasi? Tentu tidak, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga ini. Yang ketiga, yaitu tidak adanya imbalance. Jadi benar-benar harus ada imbalance. Ya. Kalau kayak gini berarti kan kita harus menunggu market untuk break week low yang terendahnya, yaitu di sini. Kalau ingin membentuk bearish imbalance. Nah, sampai nanti ada yang berhasil break di sini, baru itu kita bisa masuk. Contoh di sini berhasil break, break seperti ini. Nah, apakah sudah valid sebagai mitigasi entry? Coba sudah valid. Tapi area mana yang mau kita marking? Untuk real POI-nya itu kan memang di sini. Karena ini merupakan candle high-nya atau candle tertingginya. Tapi karena imbalance-nya ada di sini, ya, maka kita akan marking sebagai POI-nya untuk area entry kita itu sampai candle terakhir sebelum market membentuk imbalance, yaitu di sini. Maka kita marking seperti ini sampai sini. Nah, ini berarti sudah valid untuk kita entry mitigasi atau scoop seperti ini. Jadi benar-benar harus break dan bentuk imbalance. Kalau masih sweep berarti belum valid. Ya. Eh, mana nih? Nah, kalau kayak gini masih sweep begini berarti belum valid kita untuk entry mitigasi. Nah, terus bagaimana kalau bentukannya kayak gini? Nah, si candle high-nya itu di hijau. Nah, ini kan berhasil POI. Kita harus melihat di mana candle high-nya. Candle high kan di hijau. Otomatis untuk membentuk bearish imbalance dia harus break wick low dari candle hijau, bukan candle merah. Karena candle merah ini termasuk sebagai inside, ya, inside candle. Nah, jadi ketika break ini tidak akan sebut itu sebagai imbalance, karena dia harus break wick low dari candle high ini, yaitu candle hijau ini.
Jadi kita harus menunggu market untuk membentuk imbalance di sini. Contoh di sini berhasil bentuk break seperti ini. Nah, maka ini sudah valid sebagai mitigasi entry. Berarti yang kita marking candle hijau. Karena ini merupakan candle high-nya. Gitu. Nah, ini memang sederhana untuk mitigasi atau scoop entry ini. Hanya kita menunggu market hit POI, kita turun time frame konfirmasi, kita menunggu market, kita lihat di mana candle high-nya atau candle low-nya, terus apakah terbentuk imbalance ya. Kalau ada terbentuk, kita bisa entry di POI-nya. Kita berharap market untuk mengisi imbalance-nya dan memitigasi area entry kita di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk SOP-nya cuma 3 ini, SOP-nya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelemahannya. Ya. Karena untuk mitigasi entry ini, karena kita tidak menunggu terbentuknya liquidity atau bahkan inducement, ya, kita tidak menunggu itu, maka untuk konfirmasi entry modelan mitigasi atau scoop ini memang rawan sekali untuk terjadi double atau lebih dari satu kali mitigasi. Ya. Contoh di sini bikin candle mitigasi, marketnya malah naik lagi ke atas. Dia break lagi ke atas seperti ini. Minus 1 R. Kita terkena stop loss. Berarti kan minus 1 R. Nah, kalau marketnya masih dalam PUI, saya pribadi setelah dari saya backtest, saya berasumsi dengan trading plan saya bahwa maksimal ketika saya ingin menggunakan konfirmasi entry mitigasi, itu maksimal 3 kali terkena stop loss di PUI. Ya, maksimal 3 kali. Jadi ketika di sini, misal, bikin mitigasi, kita terkena stop loss. Terus di sini lagi, bikin lagi mitigasi. Apakah masih bisa masuk? Jawabannya masih bisa. Ya. Karena market masih berada di dalam POI. Masih di dalam POI seperti ini. Ini masih bisa kita masuk di sini. Nah, yang menyebabkan kenapa bisa sampai membentuk lebih dari satu kali, ya itu karena kita memang tidak menunggu terbentuknya inducement atau liquidity. Jadi bisa saja high ini menjadi liquidity-nya seperti itu. Tapi memang dari segi win rate untuk konfirmasi entry mitigasi atau scoop ini memang kecil ya, di bawah 50%. Karena dalam satu POI bisa lebih dari satu kali bikin mitigasi entry gitu. Tapi dalam segi RR atau risk reward itu masih bagus ya, masih bagus sekali. Kadang bisa dapat minimal 1/3 itu pasti dapat lah minimal. Apalagi kalau kita follow trend itu 1/10 lebih bisa dapat juga, 1/20 bahkan 15 itu masih bisa dapat. Jadi dalam segi RR memang masih bagus, memang win rate kita kalah, tapi dalam segi risk reward kita ini masih bagus gitu, masih bagus, makanya saya pakai. Hanya itu saja kelemahannya, bisa berpotensi membentuk lebih dari satu kali mitigasi entry. Tuh. Dan trading plan saya ketika menggunakan konfirmasi modelan mitigasi atau scoop ini maksimal 3 kali maksimal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan satu kali bikin mitigasi itu dia langsung running, ya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, kurang lebih ini secara teorinya ya, teori tentang bagaimana kita mengidentifikasi apa itu scoop atau mitigasi dan apa SOP-nya, bagaimana kita menggunakannya. Nah, kita akan coba cari di real market ya. Kita akan coba di real market. Oke, di sini nggak ada struktur yang bagus dan nggak hit POI. Kita coba yang di sini ya. Karena kebetulan terakhir entry follow trend XAU itu di sini ya. Selebihnya counter yang di atas ini. Di sini sempat follow juga sih. Yang di Outlook kan sempat ku share juga. Terus di sini juga ada sempat
Kita coba cek yang di sini ya. Kita hapus dulu. Kayak gini. Ya. Ini kan time frame M15 dia bullish ya. Time frame M15 bullish. Valid high karena take inducement bisa ambil ini ya. Yang sweep atas bawah ini juga bisa. Nah, sweep atas bawah ya. Jadi valid high-nya berhasil. Pertama masih di sweep ya. Dia bentuk EFC di sini sempat turun ya. Akhirnya dia naik. Dia sempat bereaksi di EFC ini yang sweep valid high tapi jatuhnya counter trend. Tapi masih di reaksi sempat turun. Akhirnya dia naik break dan memvalidasi break of sector di sini. Maka area low ini sudah terkonfirmasi menjadi valid low. Nah, oke. Nah, sekarang inducementnya kan ada di sini. Inducement. Karena ini candle high-nya ada di sini, low-nya ada di sini. Ya. Candle high, low-nya di sweep sampai ke sini, ini menjadi inducement-nya. Nah, ini kalau kita gambarkan dari ini skill high ya, kayak gini. Nah, ini sudah menjadi valid high. Trading range-nya kan valid low ke valid high. Ini area premium, ini area diskon. Sebenarnya ini termasuk area high risk ya, karena dia masih di dalam area liquidity yang ini. Karena liquidity, ya. Tapi kalau kita lihat di bawah ini nggak ada POI, ini kalau valid pullback, tapi di sini nggak ada POI, ini bukan unmitigated shadow karena di sini ada wick-nya, teman-teman bisa lihat juga. Di sini sudah nggak ada lagi karena sudah termitigasi juga. Di sini ada imbalance, tapi hanya imbalance ya, karena valid pullback-nya ada di sini, tidak termitigasi. Dan ini tidak ada POI yang bagus. Di sini juga sebenarnya hanya ada ini unmitigated shadow dan ini. Ya. Dan keduanya ini terhitung high risk karena masih dalam area trendline liquidity. Nah, karena teman-teman tetap ingin masuk ya di POI yang di sini. Tapi saya nggak bahas tentang POI-nya, kita akan fokus ke konfirmasi entry-nya. Nah, katakanlah di sini market berhasil hit. Ya, kita coba turun. Ini kan unmitigated shadow di time frame M15. Teman-teman bisa turun ketika hit di sini, bisa turun time frame ke time frame M1 atau M3. Nah, di sini kan hit nih. Market hit POI, SOP pertama udah terpenuhi. Ya. SOP kedua, kita harus melihat di mana candle low dan candle high. Untuk sementara candle low ada di sini karena kita mau open posisi buy. Karena untuk membentuk bullish imbalance kita harus melihat di mana candle low-nya. Karena untuk bentuk bullish imbalance dia harus break high dari candle terendah atau candle low di sini. Nah, di sini berhasil close candle body, dia break high, berarti kan ini sudah menjadi imbalance. Ada imbalance-nya. Nah, area ini berarti sudah tervalidasi menjadi POI kita untuk mitigasi atau scoop entry. Hit POI, ini merupakan candle low, terdapat imbalance. Kita akan masuk di sini. Seperti ini. Nah. Oke. Sebenarnya kalau tetap ya, mau lebar atau kecil, memang bagusnya nyari konfirmasi. Memang terkadang saya pribadi kalau kecil PO-nya itu lebih sering untuk PO. Tapi kita akan, karena kita bahas tentang konfirmasi entry, kita akan coba cari konfirmasi entry-nya. Karena kemarin saya di sini entry itu PO. Tapi kalau konfirmasi begini modelannya. Nah, ini kan sudah terjadi valid ya untuk mitigasi entry. Imbalance-nya terisi, area entry kita ke-trigger. Dan juga untuk stop loss ya. Stop loss itu nggak pernah saya paskan di week low ini. Nggak pernah saya paskan. Pasti akan saya lebihkan untuk spread ya. Bisa teman-teman lebihkan 1 pip atau bahkan 2 pips. Nah, kita pakai RR. Dengan RR minimal kan kita 1/3 ya. RR minimal 1/3. 1/3 itu sampai sini. Itu untuk minimal. Untuk BEP. Karena kita follow trend ya ke valid high. Ke M15 di sini. Kurang lebih hampir 1/11 lebih ya.
1/11 lebih. Termitigasi dan jalan. Udah 1/3, berarti kita pindahkan stop loss kita ke BEP. Dan berhasil hit di 240 pips dengan stop loss. Memang ini agak lebar ya, 21 pips. Tapi dari ini RR kita dapat 1/11 ya. Kalau risk per trade-nya 0,2%, teman-teman sudah dapat sekitar 2%. Sorry, ya, udah dapat 2%. Nah, oke, jadi ini salah satu contoh mitigasi entry. Kita coba lagi di Outlook yang ku share di Discord untuk XAUSD yang kemarin ya, yang internal POI yang di sini, yang internal POI. Kalau ini di respect dia bisa naik, kalau dia di break dia bisa turun jauh. Teman-teman bisa cek lagi di Discord, ada Outlook tentang XAUSD yang terakhir ku kirim di sini. Nah, ini kalau kita mencari konfirmasinya, itu kita contohkan seperti ini. Oke. POI 15, hit POI, kita akan turun time frame ke M1 atau M3. Kita coba M1 dulu. Bisa ke M3, bisa ke M1. Kalau di M1 ini kan udah hit, berarti udah ada imbalance juga. Ya, di sini kan masih, nah ini candle-nya ya di sini. Di merah, candle-nya di merah. Nah, candle hitam yang pertama ini inside, masih inside. Karena untuk bullish imbalance dia harus break weak high dari candle low atau candle terendah di sini. Nah, di sini berhasil break, berarti sudah valid untuk kita entry mitigasi. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Dengan R1/3 minimal 1/3 itu di sini. 1/3 minimal. Hit. Dan kalau 1/3 udah dapet. Kemarin BP kalau nggak salah. Saya di sini BP. Dan target saya itu sampai di sini ternyata nggak sampai. Dia malah hit BP. Tapi kalau secara RR-nya udah dapet ya, udah lumayan banyak lah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk konfirmasi entry modelan mitigasi atau scoop. Nah, ada ada juga yang perlu teman-teman ketahui ya. Ketika ingin membahas entry modelan mitigasi, contoh ya, saya contohkan di sini misal sama POI kayak gini. Terus si marketnya itu seperti ini. Kita kan sudah bahas tentang chok enter ya kemarin. Nah, hit di sini. Terus dia bikin modelan mitigasi. Dia bentuk modelan mitigasi. Seperti ini. Di sini aja enak ya. Seperti ini, modelan mitigasi. Tapi karena di sini ada inducement yang berhasil diambil, ya. Katakanlah di sini berhasil close candle body. Apakah ini bisa kita pakai sebagai mitigasi entry? Jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Padahal secara SOP kan sudah terpenuhi semua. Hit POI, candle high-nya ada, dia ada imbalance. Kenapa ini tidak bisa kita masuk sebagai mitigasi entry? Jawabannya karena marketnya, ini kan time frame konfirmasi. Karena marketnya sudah mengambil inducement di kiri ini. Ya, di kiri ini. Mengambil inducement. Karena kalau sudah berhasil mengambil inducement di kiri, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan konfirmasi entry modelan modelan mitigasi atau scoop.
kita sudah harus menggunakan konfirmasi entry modelan COC. Di mana kalau konfirmasi entry modelan COC atau change of character itu kan ketika hit PUI, inducement terdekat di break menjadi minor change of character. Ini inducement terdekat di break berarti kan menjadi minor change of character. Nih. Dan untuk SOP change of character, kita harus menunggu terbentuknya inducement. Kita harus menunggu market tuh bentuk inducement, baru PUI ini valid untuk kita entry. Ya. Kalau di sini tidak ada inducement, kalian tetap kekeh mau masuk di sini, ini sangat berbahaya karena yang menjadi inducement itu masih high-nya ini berpotensi mereka untuk membentuk break of structure atau bahkan sweep lagi high yang di sini. Karena mereka sudah take inducement di kiri. Ya. Kita sudah harus pakai SOP mitigasi entry. Sorry, kita sudah harus pakai konfirmasi entry modelan change of character. Itulah kenapa saya bahas change of character dulu. Untuk SOP change of character ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bentukannya seperti ini, mereka sudah membentuk mitigasi yang valid, tapi ternyata inducement di sini atau bahkan break ya, berarti ini PO ini tidak bagus atau tidak valid untuk kita entry karena kita sudah harus menggunakan SOP COC entry seperti itu. Nah, dan juga ada sering pertanyaan antara COC, sorry, antara mitigasi atau scoop dengan EFC sama atau beda. Jadi jawabannya beda ya antara EFC dengan scoop atau mitigasi entry. Karena kalau EFC itu bisa terjadi di mana aja. Bisa di PUI, ya, sweep valid low bisa aja, bisa sweep inducement, sweep liquidity. Pokoknya EFC itu terbentuk setelah market sweep liquidity. Dan dia benar-benar harus sweep, nggak boleh break. Benar-benar sweep, nggak boleh break. Kalau break berarti batal EFC-nya. Contoh di sini ada liquidity, session high. Nah, di sini di break. Nah, ini nggak bisa kita pakai sebagai EFC karena marketnya break. Sedangkan SOP EFC kan harus sweep. Tapi kalau untuk mitigasi entry, ya, mau break pun bisa. Contoh seperti yang tadi di sini. Marketnya bentuk dua kali di sini ya. Nah, dua kali. Di sini kan break high. Break high yang di sini sebelumnya. Nah, kalau ini tetap kita bisa pakai. Tetap kita bisa entry. Mau kalau break di sini nggak apa-apa. Itu mitigasi entry. Dan untuk mitigasi entry memang terjadi hanya di PUI. Ya, untuk mitigasi entry memang terjadi hanya di PUI. Itu. Bentukan candlenya hampir sama. Kita mencari candle high dan low-nya. Harus ada imbalance-nya. Hampir sama bentukan candlenya. Hanya aja letak dan SOP-nya ada yang sedikit berbeda. Kalau EFC memang harus sweep, nggak boleh break. Sedangkan kalau mitigasi boleh break. Itu selama dia masih dalam POI dan SOP-nya terpenuhi, kita masih bisa entry, kita masih bisa masuk. Oke, jadi ini mitigasi atau scoop entry. Dan juga saya lebih sering ya, saya lebih sering pakai itu memang mitigasi atau scoop entry untuk konfirmasi entry ya, ketimbang konfirmasi yang lain. Saya lebih sering untuk menggunakan scoop atau mitigasi entry. Teman-teman yang sudah dari awal masuk pasti paham lah. Hasil-hasil entry yang saya kan saya share, itu kebanyakan memang pakai mitigasi. Ada beberapa yang pakai cok, tapi lebih sering pakai mitigasi. Saya ulang lagi untuk kekurangannya, ya. Untuk kekurangannya, karena untuk mitigasi entry, karena memang kita tidak menunggu terbentuknya inducement atau liquidity, memang rawan sekali untuk membentuk lebih dari satu kali mitigasi entry. Ya, contoh di sini sekali, di sini dua kali, kadang tiga kali, bahkan empat kali. Ya, makanya
Saya membatasi itu dengan maksimal itu 3 kali. Saya pribadi seperti itu, dari maksimal 3 kali. Lebih dari itu saya akan skip. Dan juga memang masih dalam PUI. Kalau memang udah di luar PUI, ya saya skip. Atau nunggu candle di time frame strukturnya. Apakah dia sweep atau break. Nah, kalau dia sweep, kita bisa nunggu EFC di time frame strukturnya. Tapi kalau selama masih dalam PUI ini, dan dia untuk mitigasi, ya saya masih bisa masuk selama masih di bawah dari 3 kali. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk mitigasi atau scoop entry. Nah, ini juga nanti kalau teman-teman pakai time frame besar ya, ini bisa dipadukan dengan chalk entry ya. Contoh, teman-teman entry di PUI daily, ini PUI daily ya. Contoh ini PUI daily. Kan kita mencari konfirmasi di time frame 1 jam. Nah, ini kita bisa combine dengan chalk entry. Caranya gimana? Kita harus menunggu memang eh, mitigasi di time frame konfirmasi yang time frame besar tadi itu memang udah valid. Ini daily H1. Ini sudah terkonfirmasi menjadi mitigasi. Tapi kan kalau di H1 masih lebar. Kalau kita masuk di sini masih lebar, katakanlah masih lebar ya. Di sini katakanlah masih lebar. Nah, ini tuh bisa kita turun time frame ke time frame konfirmasi lebih kecilnya. Karena ini mitigasi H1, ketika mitigasi ini benar-benar terjadi dan valid, berhasil break di sini, kita bisa langsung turun time frame lagi ke time frame M5 untuk mencari konfirmasi entry modelan CHOK. Dan biasanya ketika mitigasi atau bahkan IFC itu sudah terjadi, ada kemungkinan besar di time frame yang lebih kecil, di time frame konfirmasi yang lebih kecil, itu CHOK entry sudah terbentuk. Ya, makanya terkadang IFC, sweep PDH, PDL, sweep apa season high, season low, IFC M5 udah jadi, terkadang saya turun time frame ke time frame M1 untuk mencari chok entry. Itu sama aja ya. Kasusnya ketika mitigasi entry di refine ke time frame yang lebih kecil. Kasusnya sama aja seperti itu. Oke, jadi mungkin eh kayak gini ya untuk materi mitigasi atau scoop entry. Nanti akan berkembang di tanya jawab ya. Di tanya jawab, kita akan berkembang di sana. Jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan, disiapkan memang supaya nanti di sesi 2 pas sesi tanya jawab langsung ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan malu-malu. Ini saya 2 menit lagi untuk sesi 1. Sisa 2 menit lagi. Jadi mungkin saya akhiri dulu untuk eh, sesi 1 atau sesi materi. Dan saya akan kirim link lagi untuk sesi 2, sesi tanya jawab. Ya. Oke, Oke, standby. Bang. Standby semuanya, jangan kemana-mana. Saya end dulu ini untuk sesi 1 materi eh, mitigasi atau scoop entry. Ya. Oke, Bang. Oke, saya end dulu. Saya akan share link di Discord lagi untuk sesi kedua.